Amin. Apa kabar teman-teman semuanya? Dorcas, apa kabar? Shalom, puji Tuhan, baik. Baik. Apa kabar Pak Daniel? Wah, luar biasa. Kabar baik Pak, bisa dilalui dari pagi Halo. hingga malam hari ini bisa berjumpa dengan Zoom kawan-kawan kita yang Yes. di Dalek semua. Amin. Apa kabar Mas Yandri? Luar biasa ya, Daniel. Bisa dilewati, Bang. Bisa dilewati, Pak. Ya, oke. Tapi kayaknya bisa dilewati, Pak. Ini lagi mau nangis atau apa ini? Baik. Bisa, bisa dilewati, Pak. Nah, enggak. Itu memang intonasi suara dari Mas Yandri, teman-teman ya. Suaranya ngebas, gitu ya. Jadi jangan kaget kalau beliau ngomong, berkata-kata. Calon pendeta. Iya. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku. Walau sukar dan berat jalan salibmu. Jalan salibnya Kristus ya. Artinya salib itu ada. Salib yang memang Tuhan kenakan pada kita. Pikul lekuk yang kupasang. Amin. Pikul Amin. lekuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Ya, amin. 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 Pikul aku. Saudara, jangan sampai kita senang-senang baru kita bilang, "Oh, aku mau ikut Yesus," baru kita tidak mau mengikuti teladannya. Ya, apa itu? Ya, banyak contoh case dalam kehidupannya. Masih suka tersinggung, masih suka marah-marah, masih banyak hal yang harus kita salibkan, ya. Perasaanmu dan perasaanku yang tidak seperti perasaan Kristus itu harus disalibkan. Amin. Pikiranmu dan pikiranku yang tidak seperti pikiran Kristus harus disalibkan. Amin. Itulah gunanya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya kita mengerti pikiran dan perasaan Kristus itu apa. Saudara, tadi saya ingat bahwa betapa Yesus itu sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau dia tidak mengasihi saudara dan saya, dia tidak akan berikan nyawanya buat saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Kalau Yesus tidak sayang saudara dan saya, dia tidak berikan nyawanya buat saudara dan saya. Tapi karena Yesus sayang, sangat mengasihi saudara dan saya, ia mau mati. Dia mau berikan nyawanya ganti kita. Karena itu kita tidak boleh main-main. Kalau Yesus berkata, haruslah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna, harus. Kita tidak boleh main kucing-kucingan dengan Tuhan. Hari Minggu kita tobat, hari Senin sampai Jumat kita kumat. Namanya tomat. Sudah tahu artinya tomat kan? Tadi saya bilang apa? Tomat itu apa? Bukan cabai ya, tomat. Bukan cabai. Tadi saya bilang apa? Tomat itu apa? Wah, ternyata nggak semua nih dengar. Pak Daniel, tadi tomat itu apa? Tobat umat, Pak. Nah, iya. Tobat umat. Iya, saya lagi tes ini siapa yang mengikuti nih. Jadi jangan minggu tobat. Bentar ya, bentar. Nanti ya, tomat. Tobat kumat. Mira. Ya, jangan tomat Mira ya. Siap, Pak Daniel. Tobat kumat. Besok berbuat lagi ya. Ketawa ya nih. Berkali-kali itu kan ada lagu. Ya, maaf sebentar. Biasa kalau punya anak begitu ya. Lagi nangis. Jadi hanya papanya yang bisa menenangkan. Iya. Amin teman-teman ya. Iya. Saudara, kalau kita masih ada hari ini, belajarlah sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Saya harap ini yang tutup-tutup kamera serius mendengarkan ya.
Iya, karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Saudara, kita ketemu Tuhan malam ini, bukan ketemu Pak Lepri, bukan. Bukan ketemu mentor, tapi ketemu Tuhan. Sama-sama katakan ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan. Di dalam dirimu ada Roh Kudus. Amin. Ya, di dalam dirimu itu ada Roh Kudus yang tidak bisa kita sembunyi-sembunyi, ya, atau bermain-main, tetapi kita harus serius. Dunia ini sudah semakin jahat. Iya, benar. Saya mau sampaikan ini. Jadi dunia ini semakin jahat. Bahkan di gereja terjadi banyak hal. Jangankan lihat di luar, di gereja terjadi banyak gesekan, banyak yang mundur, banyak yang terluka. Kenapa? Karena tidak punya kebenaran dari dalam dirinya. Kenapa? Tidak serius ikut Tuhan. Tidak. Ya, saudara, maaf ya. Tidak rendah hati. Makanya Yesus berkata, belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati itu artinya kita mau belajar firman Tuhan. Hati kita persiapkan untuk belajar. Setuju, katakan amin. Saya sedih melihat, ya, kalau di gereja besar kan tidak ketahuan kan, ribuan tuh nggak ketahuan. Tapi pas teman-teman datang di gereja yang cuma 20 orang, 30 orang, wah, di situ kelihatan satu persatu. Ternyata teman-teman masih banyak yang suka sakit hati. Masih banyak yang karena dikasih tahu sesuatu tersinggung dan tidak lagi di gereja. Bayangkan ketahanan-ketahanan baru itu adalah anak Tuhan. Kebayang enggak kalau terjadi demikian? Makanya kita penting untuk serius mengikut Tuhan. Banyak juga perjalanan yang saya lewati. Dan saya mengoreksi diri saya sebagai hamba Tuhan. Ya, kita semua ini hamba Tuhan loh. Ya, kita semua ini hamba Tuhan. Artinya hamba Tuhan, artinya kita bukan hamba dunia, tapi hamba Tuhan. Artinya mau mengikutku, mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kalau Yesus itu Tuhan, dia penguasa. Ya, dia menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Kita hamba. Kita hamba, dia Tuhan. Makanya kita semua ini disebut hamba Tuhan. Karena kita mau ikut Tuhan. Tuhan itu Tuhan Yesus Kristus. Mengerti? Katakan amin. Jadi jangan katakan, wah pendeta saja itu yang hamba Tuhan. Salah. Kalau saudara tidak mengenal pribadi saudara bahwa saudara itu adalah hamba Tuhan, berarti saudara tidak tahu posisi saudara. Hamba itu artinya pelaku dari firman Tuhan. Amin. Hamba itu ya kalau diinjak dulu kayak keset gitu ya. Dulu kalau kayak budak ya, dulu di bangsa Israel itu budak itu sampai dijual, diapain aja tuannya itu ya. No, tuannya itu berhak penuh. Mau dijual berapa, bahkan dijual. Jadi budak tuh dijual dulu. Orang setelah beli itu ya disuruh jadi pengembala kambing domba, disuruh apapun, namanya budak atau hamba. Itu hamba. Artinya dia harus lakukan apa yang tuannya katakan. Ya, saudara, kita harus sampai di titik itu. Bahwa kita tidak boleh, kalau Tuhan bilang A, kita cuma bilang A minus. Nggak bisa. Kalau Tuhan bilang A, ya A. Nggak ada minus. Tunggu dulu Tuhan, saya belum bisa nih. Tunggu dulu. Nggak apa-apalah Tuhan, saya sedikit-sedikit begini. Nggak boleh. Mengerti ya? Maksud saya ya. Ya, kita harus berjuang di bagian itu. Ah, itu namanya apa? Penderitaan. Karena apa? Daging ini selalu mau menarik kita. Amin. Ada tabiat dosa yang masih ada di dalam kita yang harus kita apa? Tanggalkan itu. Kita tidak ikuti. Ada namanya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kata Rasul Paulus, ada keinginan daging dan apa? Pikiran jahat. Ya, kita sudah bisa baca ayatnya itu ya. Makanya betapa pentingnya belajar kepada Kristus itu setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara, penderitaan itu yang Tuhan mau. Artinya menderita itu artinya menanggalkan segala pikiran kita, perasaan kita yang tidak sepikiran dan perasaan Kristus, dan berkata, ya Tuhan, aku mau
melakukan firman-Mu. Aku mau taat. Aku mau setia. Aku mau rendah hati. Aku mau mengasihi. Aku mau mengampuni. Ya. Kebenaran itu, ya, kebenaran mengenai ikut menderita bersama Kristus, itulah yang menjadi panggilan kita. Ya. Itulah yang menjadi panggilan kita. Coba baca Pak Daniel 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Amin. Judulnya itu teman-teman, penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya, penderitaan Kristus sebagai teladan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Apa yang kita teladani pada Kristus? Penderitaan yang dia lakukan. Dia mau menderita buat saudara dan saya. Dia mau menanggung semua dosa pelanggaran kita itu di atas kayu salib. Ganti saudara dan saya. Yang harusnya menanggung dosa, menanggung hukuman atas pelanggaran dan dosa-dosa kita itu. Buktinya apa? Yesus berkata di Taman Getsemani kan, bahwa Bapa, kalau sekiranya boleh cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Sama dengan Yanti, Mira, kita semua, Mas Yandri, Pak Daniel. Ketika ada orang ajak berbohong, Tuhan, saya tidak mau lakukan itu. Saya mau jujur. Ketika ada orang yang mau ajar kita menyimpang, bahkan jangankan dari luar, dari dalam diri kita sendiri. Ada pikiran-pikiran jahat yang muncul. Ada keinginan-keinginan dari dalam hati kita yang tidak seperti keinginan Kristus atau kehendak Kristus, kehendak Allah di dalam hidup ini. Ketika kita berani berkata tidak dan kita belajar melakukan firman Tuhan, maka itulah penderitaan yang sesungguhnya. Bukan lagi menanggung kayu salib, bukan lagi pikul salib, bukan lagi salib yang dalam bentuk kayu. Amin. Bukan lagi dalam bentuk yang kayu yang seperti Yesus pikul. Tapi salib yang sesungguhnya adalah mati terhadap dosa, hidup bagi Kristus. Amin. Bukan lagi menderita, oh enggak apa-apa, saya tidak makan 2 hari, enggak apa-apa, saya miskin saja. Bukan itu. Penderitaan yang dimaksudkan adalah mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus. Amin. Kenapa? Ya, karena topik ini jarang dibuka. Oh, menderita ya enggak apa-apa ya, kita miskin saja lah ya. Kita bukan, kita enggak apa-apa, enggak makan lah ya seminggu gitu, bukan. Penderitaan yang dimaksud itu adalah mati terhadap dosa, artinya tidak menuruti keinginannya, tapi hidup bagi Kristus. Karena demikianlah Kristus telah menanggung dosa-dosa kita. Roma ya, Roma pasal 6, teman-teman. Roma 6 ayat 10-11 tolong dibaca coba. Siapa? Mas Yandri yang besar suaranya. Baca. Ayo. Sebab kematian. Lanjut Pak. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Terus? Lanjut. Ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Sebab
Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panas, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin, amin, amin. Ya, tadi dilanjutkan Pak Daniel ya. Jadi teman-teman perhatikan ayat 10. Seperti Kristus, itu teladan yang diberikan Kristus. Seperti Kristus mati, ya, mati terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ingat, kehidupannya itu kehidupan Kristus. Coba perhatikan ya. Kehidupannya itu ganti coba. Kehidupan Kristus adalah kehidupan bagi Allah. Buktinya apa? Dia mau menyangkal diri, dia mau pikul salib, dia mau melaksanakan seluruh kehendak Bapaknya, masuk dalam penderitaan untuk menerima kemuliaan. Dia mati terhadap dosa dan hidupnya bagi Allah. Makanya ayat 11 katakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Jadi saudara dan saya ini, hidup kita ini bagi Allah. Amin. Hidup kita ini bagi Allah. Dalam Kristus Yesus, disambungnya, dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita mengikuti jejak Kristus, maka sesungguhnya hidup saudara dan saya itu adalah hidup bagi kemuliaan Allah. Setuju katakan? Ya, itulah hidup Kristus yang ditunjukkan bagi saudara dan saya. Bahwa Kristus itu mati satu kali untuk dosa untuk selama-lamanya. Demikianlah hidup Kristus adalah hidup untuk Allah, kehidupan bagi Allah. Demikianlah kita memandangnya, bahwa kita telah mati terhadap dosa dan hidup kita ini bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara bersuka cita? Amin. Saudara mengerti kebenaran ini? Makanya Kristus itu menjadi teladan kita. Tadi pujiannya kita ya. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku. Apa buktinya kita ikut Yesus? Ada yang mau sampaikan? Apa buktinya saudara kita ikut Yesus? Apa buktinya kita ikut Yesus? Katanya, ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku. Nah, itu jawaban umum ya. Ini Son siapa? Ada yang kenal namanya Son? Sonde ini atau Son? Ya, ada namanya Son. Ada yang kenal Son? Oke. Apa buktinya kita ikut Yesus? Kalau kita katakan, ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku. Menyangkal diri, pikul salib. Suaranya lembut sekali ya. Gimana? Menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal bahwa saya bukan Yanti? Bagaimana? Ada contoh yang lebih itu? Apa buktinya kita ini ikut Yesus? Bisa yang lebih spesifik. Ya, kita mau ikut cara hidupnya. Amin. Itu yang paling bisa dimengerti kan? Kita mau ikut cara hidup Yesus. Coba baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Bisa coba di Son ini orang Kupang kayaknya ya. Nanti kalau dia masuk baru kita tanya dia dulu kali. Jangan sampai temannya Mas Toy. Coba 1 Yohanes 2 ayat 6.
1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, Amin. oke, oke. Apa buktinya kita mau ikut Yesus? Kita mau ikut cara hidupnya, bukan cara hidup dunia ini. Mengerti, katakan amin. Ya, tetangga kita nggak bisa tuh, kulkasnya udah satu pintu. Wah, lihat tetangga sebelah tiga pintu. Waduh, hatinya nggak tenang. Dia harus punya yang tiga pintu atau lebih dari itu, dia harus punya kulkas yang empat pintu. Kan jadi repot, ya. Itu sudah namanya hawa nafsu, ya. Ya, serigala punya liang, burung punya sangkar. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh apa? Kepalanya. Allah. Ini penting. Siapa yang tahu ayatnya di mana? Itu Pak, sangat penting. boleh tanya Pak yang mengenai tadi 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, Wajib hidup sama seperti Kristus itu berbicara apa Pak? wajib hidup sama seperti Kristus. Ikuti teladannya. Teladan apa yang Kristus? Tadi udah dijawab kan? 1 Petrus 2 ayat 21 berkata apa tadi? Siapa yang hafal 1 Petrus 2 ayat 21? Bahwa kita dipanggil. Seperti Kristus menderita, demikianlah kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Saudara. Lalu penderitaan apa yang Kristus lakukan? Penderitaan apa yang Kristus lakukan? Dia menyangkal dirinya. Ya Bapa, sekiranya cawan itu adalah penderitaan yang harus Yesus tanggung. Jalan Via Dolorosa. Ya. Tetapi janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus belajar melakukan kehendak Bapaknya. Coba baca Ibrani 5 ayat 8-9. Dimulai dari sekalipun ia anak. Mira udah dapat? Ibrani pasal 5 ayat 8-10. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia Stop dulu. Perhatikan, ia telah belajar taat sekalipun ia anak. Perhatikan, sekalipun Yesus itu adalah anak satu-satunya, anak tunggal Bapa. Ia telah belajar taat. Kristus menunjukkan cara hidupnya. Belajar taat kepada Bapa. Lanjut. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia menjadi pokok keselamatan setelah mencapai kesempurnaannya itu. Artinya cara hidup Yesus ditunjukkan bagi kita, kita harus taat kepada kehendak Bapa. Ya, itulah cara hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6, wajib hidup. Siapa yang berkata bahwa ia di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Kristus menunjukkan ketaatannya kepada seluruh kehendak Bapa. Apa itu? Menderita. Lukas 24, 26. Coba cepat. Lukas 24, 26. Lukas 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya, menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya. Itu adalah cawan penderitaan atau jalan Via Dolorosa. Yesus harus masuk ke situ. Dia berkata, ya Bapa, janganlah sekiranya cawan ini berlalu. Sekiranya cawan ini boleh berlalu, tapi janganlah kehendakku yang jadi. Nah, lalu makanya tadi saya katanya, penderitaan yang dimaksudkan itu adalah mati terhadap dosa. Tidak mengikuti lagi keinginan dosa itu. Itulah penderitaan yang sesungguhnya. Bukan tidak makan 1 minggu. Bukan. Penderitaan yang dimaksudkan di dalam
wajib hidup sama seperti Kristus yang menderita, 1 Petrus 2 ayat 21, itu adalah mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus. Hidup bagi Allah di dalam Kristus. Roma 6 ayat 10 dan 11 tadi. Nah, itu maksudnya Koafi, bahwa apa itu wajib hidup sama seperti Kristus. Ayat yang lain berkata apa? Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk menaruh kepalanya. Artinya apa? Bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup ini di bumi bukanlah satu kesenangan. Amin. Ada orang yang tidak damai sejahtera karena tidak bisa tidur di tempat yang enak. Ya, Kristus menunjukkan bahwa cara hidup kita itu cara hidup musafir. Kita ini hanya sementara pengembara pendatang di dunia ini. Gitu ya, Ko Afi? Pak, kalau menyalipkan segala keinginan daging bisa itu nggak Pak? Seperti yang tadi dikatakan di 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6, Pak. Ya, 1 Yohanes 2, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ya, Yesus kan menyalipkan daging. Roma 8 ayat 3 bahwa Roma 8 ayat 3 bicara apa itu? Coba Roma 8 ayat 3. Perhatikan ya, Roma 8 ayat 3 berkata. Roma 8 ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, itu daging Yesus, daging yang Kristus ada di dalamnya, itulah yang dibilang menyalipkan daging. Ya, tapi sesungguhnya yang ditanggung itu adalah dosa pelanggaran kita di atas kayu salib. Lalu maknanya kita harus salibkan daging kita mau ikut-ikutan juga disalib, kita bikin salib secara itu baru kita tersalib begini. Bukan itu maksudnya. Menyalibkan daging itu artinya mati terhadap dosa. Daging ini punya keinginan. Amin. Daging ini punya keinginan. Makanya Galatia 5 itu berkata hanya dua kan. Keinginan daging atau keinginan roh. Ya, Galatia 5 loh. Perhatikan loh. Galatia 5 ada firman Tuhan yang mengatakan bila kamu mengikuti keinginan daging, engkau berseteru dengan Allah tuh Pak. Ada tuh Pak. Iya. Lanjut tadi Roma 8 ayat 4 coba baca terus. Roma 8 Kuafi. Roma 8 ayatnya yang keberapa Pak? 4. Tadi kan Roma 8 ayat 3. Oh, sekarang yang keempat ya Pak ya? Ya. Ini berbicara begini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Terus? Kelima ya Pak. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Ayat 7. Dan damai sejahtera. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Teman-teman, kalimat kata kebenaran firman itu, ayat itu luar biasa loh, ayat 7 itu. Perhatikan itu. Bahwa keinginan daging tidak tunduk kepada hukum Allah. Anggap ya. Ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah.
Lalu ditambahin lagi loh, hal itu memang tidak mungkin baginya. Ngerti maksudnya nggak teman-teman? Bahwa keinginan daging ini itu tidak takluk kepada hukum Allah. Dan dikatakan hal itu memang tidak mungkin baginya. Bagi siapa? Bagi daging ini. Amin. Makanya di Galatia pasal 5 tadi hanya ada dua keinginan. Keinginan daging atau keinginan roh. Hiduplah oleh roh katanya di Galatia 5 itu. Supaya kamu tidak mengikuti keinginan daging. Sudah, mentor kita juga sampaikan itu ya, Galatia 5. Hiduplah oleh roh. Ya, Galatia 5 ayat 16 judulnya hidup menurut daging atau roh. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengikuti keinginan daging yang Roma 8 ayat 7 itu, yang dikatakan keinginan daging itu dia tidak pernah akan bisa takluk kepada hukum Allah karena hal itu memang tidak mungkin baginya. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengikuti lagi keinginan daging itu? Caranya hiduplah oleh roh. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, roh kudus ya, tuntunan roh kudus, pimpinan roh kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Pak, gimana sih hidup menurut tuntunan roh kudus? Hiduplah dalam persekutuan yang karib dengan Tuhan. Mengerti? Katakan amin. Ya, bangunlah hubungan yang lebih karib dengan Tuhan. Bangunlah hubungan yang lebih dekat sehingga kita bangun sampai dimensi Anda dan saya punya yang namanya apa? Kasih mula-mula. Kasih itu tidak bisa tertukar dengan apapun. Ketika saudara dan saya punya kasih mula-mula, itu kasih yang selalu rindu menyembah Tuhan. Rindu bersekutu dengan Tuhan. Itu yang membawa hati saudara untuk selalu mau mengasihi Tuhan di dalam hidup saudara. Ya, kalau kita sudah punya itu, tanpa disuruh saja, tanpa di WA, bangun berdoa, posting renungan, kita dengan penuh kerinduan, penuh ketaatan kita lakukan jauh lebih baik, day by day, hari demi hari. Amin. Ko Afi bisa tangkap sejauh ini? Bisa, Pak. Tapi apakah ada satu jaminan mutlak, Pak, bahwa kalau orang sudah melakukan segala yang tadi kita bicarakan, dia tidak bisa lagi jatuh dalam dosa, Pak, atau dalam pencobaan-pencobaan itu, Pak? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Enggak, bagi seseorang itu, Pak. Bagi seseorang Bagi itu. Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Makanya Rasul Paulus berkata, ya jadikan aku tawanan roh. Iya kan? Sejauh mana kita rindu hidup sama seperti Kristus, maka sejauh itu Tuhan bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Setuju? Katakan amin. Sejauh kita ini yang diciptakan oleh Allah, sejauh kita ini yang menjadi anak-anak Allah, rindu hidup sama seperti Kristus hidup, 1 Yohanes 2 ayat 6. Sejauh itu Allah akan terus menopang kita, mendorong kita, menggiring kita untuk terus hidup sama seperti Kristus hidup. Amin, Ko Afi? Ya, Pak. Jadi begini, Pak. Jadi mindset kita harus tertuju pada firman yang kita baca ya, Pak ya. Jadi firman yang kita baca itu kan bisa mengubah karakter kita yang dari jahat bisa menjadi yang lebih baik. Dari yang melenceng bisa menjadi yang lurus. Ya. Begitu ya, Pak. Makanya ingat, Kristus itu harus jadi teladan hidup kita. Makanya ku senantiasa baca ayatnya, bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku. Kenapa sampai Rasul Paulus berkata demikian? Coba baca dulu ayatnya. 2 Korintus 4:10 ya. Mira, baca Mira kalau tahu. 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami,
supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Menjawab sekali ayat itu. Bagaimana supaya kita hidup sama seperti Kristus hidup? 1 Yohanes 2 ayat 6, jawabannya 1 Korintus 4 ayat 10. Bawalah kematian Kristus itu di dalam tubuhmu, supaya nyata kehidupan Kristus di dalam hidupku dan saudara. Amin. Amin. Siapa yang mau bisa lambai tangan? Biar Tuhan lihat. Siapa yang mau bawa kematian Kristus dalam tubuhnya? Angkat tangan, jangan takut-takut. Amin. Iya, Tuhan lihat ya. Tuhan lihat. Itu yang Tuhan mau. Kita ndak boleh main-main. Kita ndak boleh main kucing-kucingan. Wah, aku ndak dilihat Pak Lepri. Ndak dilihat. Ada Tuhan lihat. Setuju, katakan amin. Amin. Yang tersenyum tahulah saya ya. Kami terjawab, bagaimana kita hidup? Bisa nggak itu? Sejauh kita mau membawa kematian Kristus itu dalam tubuh. Apa sih membawa kematian Kristus itu dalam tubuh? Ingatlah pengorbanan Kristus itu yang begitu luar biasa. Mukanya hancur seperti bukan manusia lagi, kata Yesaya. Ya, mukanya itu tidak punya rupa lagi. Ya, tubuhnya itu ketika saudara lihat dicambuk-cambuk itu dagingnya keluar-keluar. Saudara tidak tega kami lihat Kristus menanggung dosa kita. Ya, mau enggak kita masih main-main? Ketika kita ingat itu, jangan sampai momen Paskah hanya hari itu saja lewat dan kita sudah lupa itu Yesus dicambuk, dagingnya keluar. Kita hanya menangis di hari Jumat itu, tapi 1 minggu setelahnya kita sudah hidup seperti keinginan kita lagi. Amin. Benar sekali, Pak. Yes. Makanya 2 Korintus 4:10, ku senantiasa membawa. Ku senantiasa itu artinya tidak hanya 1 hari. Artinya setiap hari. Gimana Pak Daniel? Kalau orangnya bandel gimana Pak Lepri ya? Bertobat. Mesti pergaulan itu. Kalau mesti bergaul ya. Kalau dia begitu lagi. Doakan. Ya, nasihati Pak. Doakan. Jangan dipukul Pak ya. Dinasihati. Enggak mempan, didoakan Pak. Iya kan? Doa. Ya. Libatkan Tuhan di dalam itu. Benar itu. Ya. Jangan Bapak yang stres, libatkan Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja. Amin. Kayak Mas Yandri ini aku doakan supaya dia jadi pendeta. Sekarang kan dia udah jadi evangelis. Ya. Dia jauh di sana, tapi aku di sini kan. Tapi kita tetap satu di dalam roh. Iya kan? Saya berdoa, saya perkatakan pastor. Ya, semoga Tuhan bekerja, perkataanku ini jadi dia jadi pastor. Bukan jadi apa wakil bupati nanti ya. Ya, saya cuma bilang-bilang, toh kan perkataan punya kuasa. Siapa tahu itu memang jadi. Saya dulu ini sebelum jadi pendeta, saya udah bilang, karena hanya aktif di pelayanan udah dibilang, pendeta datang. Padahal saya masih di Makassar, belum menjadi pendeta, belum sekolah STT. Saya jadi malu-malu sendiri, tapi ya saya dalam hati ya Tuhan ya. Saya belum pendeta, tapi udah Pak pendeta datang. Gitu. Ya. Tapi saya belajar berkata amin dalam hati kan. Amin. Ternyata benar. Di Jakarta jadi pendeta. Gitu ya. Saudara dan saya tidak ada bedanya. Pendeta bukan pendeta. Yang Tuhan lihat apakah hidup kita seperti Kristus hidup. Amin. Dimanapun saudara berada. Mau di kampus, mau di sekolah, mau di manapun. Kalau hidupmu itu seperti Kristus hidup, maka itu adalah kemuliaan bagi Allah. Dikatakan di mana tadi? Roma 6 ayat 10, bahwa demikianlah Kristus mati terhadap dosa sekali untuk selamanya. Ya, demikianlah hidup Kristus itu bagi Allah. Demikian pun kita memandangnya, bahwa kita telah mati terhadap dosa, dan hidup kita itu adalah bagi Allah di dalam Kristus.
semua bagi Allah Bapa di surga. Ingat ya, menarik ayat itu ya. Hidup Kristus itu menanggung dosa adalah hidup bagi Allah. Itu menunjukkan bahwa hidupnya itu bagi Allah. Begitupun saudara dan saya. Kalau kita hidup mati terhadap dosa, artinya tidak mau lagi mengikuti keinginannya, tidak mau lagi mengikuti keinginan daging itu. Itulah hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya karena Kristus yang kita ikuti teladannya, maka hidupmu itu sesungguhnya adalah hidup bagi Allah Bapa di surga. Setuju katakan? Ya, makanya Yesus berkata, jika engkau berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami di surga. Amin. Teman-teman, mengerti? Amin. Saya serahkan kepada mentor kita. Lanjut Pak Lepri. Oh, Halo. ya, oke. Keberat ya. Siap. Oh, ya, Keberat baik. ya. Sebentar. Ya, ya. Sebentar. Oke, lanjut dulu Pak Lepri. Oke, baik. Ko Afi tadi gimana? Sejauh ini Ko Afi, menarik pertanyaan Ko Afi tadi teman-teman. Ya. Ya Pak, jadi yang tadi Bapak utarakan, yang Bapak kasih penjelasan itu memang luar biasa tepat sekali. Jadi kita harus mengikuti apa yang tadi Bapak berikan ayat-ayat itu pada kita semua. Jadi supaya kita bisa meneladani kehidupan Yesus kepada kita masing-masing pribadi-pribadi untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Begitu ya Pak ya? Iya. Silakan Pak. Ya, tadi mungkin topiknya lanjutin yang ini ya Pak Lepri ya, bagus Ya, ya. Pak, silakan. Tadi pertanyaan dari Ko Afi itu, maksudnya maksud yang dimaksud penderitaan itu seperti apa ya? Terus kalau orang yang apa tadi pertanyaan Ko Afi yang di awal tuh apa Itu Pak, bisa? itu yang tadi yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6 itu Pak. 1 Yohanes 2 ayat ke-6 ya. Ya. Gimana tadi pertanyaannya Ko Afi? Itu berbicara kita wajib hidup seperti Kristus hidup gitu Pak. Ya, yang jadi pertanyaan Ko Afi seperti apa? Yang jadi pertanyaan saya, apa makna dari kita wajib hidup seperti Kristus hidup begitu Pak? Ya, oke. Ya, itu menarik sebenarnya memahami bahwa wajib seperti Kristus Yesus hidup itu ya. Ada yang memahami bahwa yang ditiru adalah ya cara hidup Yesus. Keteladanan ya Pak ya, keteladanan ya pasti kita keteladanan ya, tapi banyak orang paling gampang itu meneladani seseorang itu kan dari yang kelihatan di luar ya, harafiah ya. Cara mungkin berpakaian, cara apa namanya dia melayani, bekerja dan seterusnya. Kan ingat ya kalau mungkin di saudara ada teman saudara sepupu kita itu kalau meneladani yang nabinya itu kan di luar ya apa cara berpakaiannya, cara makannya, cara macam-macam ya. Nah, tapi kalau yang kita maksud meneladani Yesus itu bukan sesuatu yang di luar ya. Tadi kalau benar keteladanan. Jadi hidup seperti Yesus itu sebenarnya intisarinya apa? Nah, itu yang sebenarnya sejalan dengan topik 2 minggu yang lalu ya tentang hukum Taurat ya. Jadi lebih mudah mana mengikuti teladan Yesus itu ya dengan yang diajarkan atau yang dihidupi oleh Tuhan Yesus dengan mengikuti hukum Taurat ya. Orang akan lebih cenderung mudah untuk ada kejelasan ya. Mengerti teladan itu jelasnya apa sih? Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, ya, do and don't-nya itu akan lebih mudah. Tapi Yesus yang kita maksud, yang kita harus teladani tadi, wajib sama seperti Yesus, itu tadi sebenarnya sudah dijelaskan bahwa ada pergumulan, ada proses ya untuk
hidup menurut roh, bukan menurut daging. Jadi ada eh, selama Yesus hidup, dia selalu menempatkan apa mengikuti kehendak Bapa di atas segalanya. Nah, itu sebenarnya yang kita wajib apa namanya teladani ya, betul nggak? Jadi ketaatannya dia, ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa itu yang apa namanya mutlak tanpa syarat, di mana dia harus bergumul ya dengan kedagingannya sendiri dan lingkungan dan apa segala macam hambatan, itu dia tetap mau memprioritaskan apa menjadi kehendak Bapa. Nah, itu sangat relevan mau di zaman apapun ya. Jadi setiap zaman itu akan punya tantangan sendiri. Bagaimana menafsirkan, bagaimana memahami kehendak Bapa di dalam hidup kita. Betul ya, Kak Wapi ya? Kehendak Bapa di zaman dahulu, di zaman Yesus, zaman mungkin tahun 1000 tahun yang lalu dan sekarang tentu berbeda. Nah, yang kita harus teladani utama menurut saya yang saya dapat ya, itu eh, kita harus menempatkan penurutan pada kehendak Bapa itu di atas segalanya gitu. Nah, eh, apa namanya yang kita mau lakukan sekarang ini sebenarnya ya, teman-teman saudara semua, itu gimana benar-benar mengaktualisasikan ya spirit kehidupan Yesus itu bisa bisa masuk tercermin di dalam hidup kita sehari-hari. Karena kita lebih mudah sebenarnya ya. Lebih mudah kita tuh mengikuti peraturan sebenarnya. Walaupun peraturan itu ketat ya, tapi akan lebih mudah kita mengikuti checklist gitu ya daripada kita mengikuti kehendak Bapa, karena kehendak Bapa tidak tertulis, tidak bener nggak? Satu yang abstrak gitu, satu yang apa namanya bisa diperdebatkan dan seterusnya. Itu suatu yang mustahil sebenarnya buat kita, tapi tidak ada mustahil buat Allah, karena kalau kita benar-benar mau mengikuti suara Roh ya, suara Roh Kudus, itu pasti kita bisa mengikuti kehendak Bapa. Nah, syarat kita bisa mengikuti kehendak Bapa memang pergumulan kita melawan keinginan daging tadi kan, antara keinginan roh dan keinginan daging itu berbeda. Nah, uh, buat saya sendiri, kontemplasi saya sendiri ya, kita bisa benar-benar mengikuti kehendak Bapa 100% submit gitu ya. Itu hanya bisa dimulai kalau kita bisa membedakan keinginan di dalam hati kita. Jadi kesadaran, tingkat level kesadaran kita sudah sejauh apa. Kalau kita tidak pernah apa ya sadar bahwa ada sesuatu lain gitu ya yang hidup di dalam kita. Contohnya kalau kita menyimpang atau melakukan dosa, atau katakanlah eh, tiba-tiba kita berperilaku yang di luar kebiasaan gitu ya. Itu ya contohnya kalau sering gitu ya kita naik kendaraan dan seterusnya, kalau pas kondisi normal kita bisa tertib gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba ada yang nyerempet, ada yang motong tuh apa, tiba-tiba itu kita bisa jadi manusia yang lain gitu. Jadi manusia yang berbeda. Jadi kalau ada di trigger sesuatu ya, ada satu kejadian, kita tuh bisa berperilaku yang tidak biasanya, dan kadang-kadang kita sendiri heran, terkejut kok bisa saya berperilaku seperti itu. Nah, momen-momen seperti itu teman-teman pasti kan eh, banyak ketemu ya, momen di mana apa kita punya sikap tingkah laku itu kok tidak seperti yang kita mau sebenarnya. Apa yang kita mau pikirkan, yang kita seharusnya kita tahu secara teori kok nggak kita lakukan. Nah, itu eh, apa di situ sebenarnya jangan berhenti di situ. Justru di situlah kita mendalami apa yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita mendalami dan melihat ya sesuatu lain yang bergerak ya di alam pikiran kita, dan kita udah mulai membedakan. Nah,
di situ kita akan bisa mengenali ada dua memang kehendak gitu, dua keinginan. Ya, itu harus diakui. Ya. Nah, kalau kita tidak pernah bergumul di situ, tidak pernah memperkarakan itu, kita akan sulit. Ya. Jadi realitasnya memang ada yang hidup di kesadaran kita itu ada banyak macam. Maksudnya kesadaran kita yang secara logik, yang secara apa namanya eh, apa yang kita sadar setiap hari gitu ya, itu ada juga yang kesadaran lain yang dimana di waktu tertentu, waktu apa namanya situasi tertentu itu bisa muncul, ya, yang kita sebut namanya ada kesadaran, ada di bawah sadar ya, subconscious sama consciousnya, ya. Jadi yang kadang-kadang subconscious yang di bawah sadar itu bisa naik ke atas. Nah, itu menurut saya kita harus mulai mengenali diri kita, ya, mengenali diri kita apa yang berkecamuk, ya. Kalau dibilang istilahnya eh, apa 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 aja yang ada dalam hati kita, monster-monster apa yang ada dalam hati kita yang masih berkeliaran gitu. Nah, karena itu yang akan menghambat kita untuk mengerti kehendak Bapa. Jadi eh, pernyataan ini yang tadi dibicarakan ya tentang keinginan daging, keinginan roh, kita harus mengikuti keinginan roh Tuhan itu harus diinternalisasi benar-benar secara personal gitu. Bukan hanya sekedar jargon teori, sekedar bahwa kita tahu memang seperti itu teorinya, enggak, tapi ini sebenarnya mencakup seluruh hidup kita, ya. Jadi kalau tadi dibilang juga kan eh, kita harus ikut menderita seperti Tuhan Yesus ya, wajib hidup sama seperti Yesus kan, Yesus hidup dalam penderitaan, kita juga wajib. Nah, penderitaan yang dimaksud ini tentu bukan penderitaan karena kebodohan kita, penderitaan karena kita melanggar eh, hukum atau melanggar moral etika, bukan ya. Penderitaan orang Kristen itu pasti harus akan mengalami penderitaan. Kalau tidak, dia tidak akan sama seperti yang ya, Yesus mau gitu ya, yang Yesus inginkan. Karena untuk merubah dari manusia lama yang dikuasai oleh keinginan daging menjadi manusia baru yang dikuasai roh, ya, perubahan ini nggak mungkin tanpa penderitaan itu. Ini kan perubahan yang dahsyat ya, perubahan yang fundamental. Tidak mungkin bergeser merubah itu tidak ada eh, pergumulannya, tidak ada pertentangannya gitu. Jadi orang Kristen, orang percaya itu absolutely pasti akan mengalami penderitaan-penderitaan karena apa? Sebenarnya melawan diri sendiri, ya. Sebenarnya kita sebagai orang percaya itu ya eh, tugas utama atau perjuangan utama itu sebenarnya melawan diri sendiri, melawan keinginan daging kita yang masih bercokol itu, ya. Musuh terbesar itu diri sendiri, bukan di luar ya. Kalau kita bisa memenangkan diri sendiri, itu pasti akan lebih mudah kita menghadapi dunia luar. Nah, pergumulan memenangkan diri sendiri dan yang banyak aspek ini, ya, itu hal yang tidak mungkin selesai dalam periode tertentu, yaitu yang harus kita lakukan terus-menerus. Tapi pasti akan ada pertumbuhannya, akan ada perbedaannya. Nah, jadi saya encourage kalau saya mau mendefinisikan ya, pencapaian kedewasaan rohani kita ya karena kita sudah belajar banyak firman itu harus dilihat dari pengenalan kita akan diri sendiri. Pengenalan akan diri sendiri itu benar-benar bisa membedakan, semakin peka membedakan keinginan roh dan keinginan daging. Karena itu masih eksis selama kita mendiami tubuh ini, ya, tubuh daging ini pasti masih ada keinginan daging itu. Ya, itu tidak mungkin dihilangkan ya. Tapi kita harus mematikan. Jadi caranya memang
mendominasi, mengganti dominasinya. Kalau tadi dominasinya masih keinginan daging yang kuat, bukannya kita mendinai atau menolak, tapi kita harus menggantikan, ya, menggantikan dengan keinginan yang baru, gitu. Ya, jadi memang satu-satunya kita bisa berubah menjadi seperti Tuhan yang Tuhan inginkan, ya, ikut apa namanya, ikut suara Roh Kudus, ya, ikut pimpinan Roh Kudus, itu harus menggantikan apa yang sebelumnya kita biasa lakukan. Nah, jadi ini apa yang menarik bahwa materi ini itu materi yang harus terus-menerus, ya. Jadi kita disebut dewasa rohani kalau kita semakin peka, ya, terhadap suara-suara, ya, yang di dalam, gitu. Kepekaan itu semakin kita peka, kita akan masuk ke dimensi yang lebih tinggi, ya. Kesadaran akan kehidupan itu sendiri, kesadaran akan pribadi kita dan pribadi Allah sendiri makin tinggi, itu akan makin kuat, dan kita pada gilirannya akan bisa melihat, ya, persoalan situasi itu dengan lebih lebih bijak, gitu ya, lebih lebih kuat, lebih tahan, gitu. Nah, mungkin mungkin itu yang dari saya, mungkin lanjut dulu ya. Thank you. Iya, terima kasih. Lebih gimana kok, Avi? Lebih dalam lagi ya? Ada tambahan ya? Iya Pak, benar Pak. Iya, yang penting Pak, yang penting sedikit demi sedikit kita harus menyalipkan keinginan daging. Ya lama-lama kita punya ini bisa sempurna Pak, ya begitu. Jadi apa yang uh, tujuan kita melabuhkan hati kita kepada iman yang tertuju pada Yesus itu memang harus dilatih setiap hari begitu Pak, maksud saya. Iya, tadi ada pertanyaan kok Afi, apa ya? Kalau orang terus-menerus di kondisi gitu gimana ya? Terus siapa pertanyaan itu ya? Apa yang Itu Pak, saya ada pertanyaan, apakah orang yang sudah dikondisikan begini ya. hidupnya tidak bisa melenceng lagi atau tidak bisa meleset lagi dari apa yang digariskan oleh Yesus gitu Pak? Nah, itu pertanyaan yang nggak mudah dijawab itu. Artinya kan kita menilai bahwa orang itu sudah hidup di dalam Tuhan itu seperti apa, ya, selevel apa? Betul Pak, ya. Ada level-levelnya sebenarnya, ya. Nah, itu juga kita sangat beragam mendefinisikan namanya lahir baru, kan. Lahir baru dulu kalau saya awal tuh kekristenan, saya ikut mulai ke Kristen itu namanya lahir baru itu udah bahasa roh itu, baru lahir baru itu, ya. Atau mungkin sudah pelayanan makanya lahir baru gitu. Nah, pertanyaannya kan kalau orang sudah lahir baru, apakah masih bisa jatuh dalam dosa dan seterusnya, kan? Betul nggak? Ya Pak, betul, dalam pencobaan-pencobaan gitu Pak. Pencobaan kan jatuh apa enggak gitu kan. Nah, kita harus mendefinisikan itu perubahan apa yang dia sudah alami gitu. Ya, kalau perubahannya sebatas teori apa yang ada di pemikiran sadarnya saja, ya, dia hanya tahu teorinya saja, itu begitu ada pencobaan, ada tantangan, dia akan geser gitu. Itu sama seperti yang di hukum tabur, petani yang menabur itu ya. Ada yang ditabur di mana? Petani itu menabur di pinggir jalan, itu dipatok sama burung. Terus ada yang firman Tuhan, itu firman Tuhan Pak. Iya, betul. Ya. Ya, itu kan firman Tuhan itu kan suatu yang benar, baik ya, tapi belum tentu akan bertahan di orang itu, kan. Tergantung orang itu, tanah hati orang itu seperti apa, betul nggak? Berbatu atau tanah atau banyak rumput kering, semak belukar, ya, semak belukar, betul. Atau dia tanah yang subur gitu. Ya. Nah, dalam
kondisi normal, situasi yang nggak tertekan, orang kelihatan akan sama kok, Api. Sama aja gitu. Misalnya ketemu orang di gereja gitu ya, nggak ada masalah, nggak apa, kelihatan nyembah puji Tuhan, haleluya kan. Senang bisa salam memberkati gitu. Tapi nanti pada situasi tertentu dalam tekanan besar, kita akan melihat perbedaan gitu. Seberapa kualitas tanah hati orang itu, ya. Nah, jadi seringkali kita itu heran mungkin ya sama orang, kok dia udah pelayanan, sudah bahkan di khotbah di mimbar, kok istilahnya perlakuan dia sama pembantunya kok begitu gitu ya, atau dia bisa melakukan tindakan tercela dan seterusnya gitu, ya. Ya karena kita tidak bisa melihat tanah hatinya dia kan, yang kita lihat kan permukaan aja di luar, gitu, ya. Tapi kalau saya bilang ya, eh, gini hukum sifat manusia itu tidak bisa eh, jahat mendadak atau baik mendadak gitu, Pak Afi. Tidak bisa. Manusia itu analog bukan digital. Kalau digital kan 1-0 ya. Dia analog. Seorang anak ya, dia kenapa ada anak yang jahat gitu, ada anak yang baik, ya. Dia tidak mungkin langsung setika itu jadi jahat gitu. Tapi proses menjadi jahat dan sebaliknya baik itu adalah proses yang tahap demi tahap, ya, terus sehingga pada satu titik dia mulai melenceng pada akhirnya. Nah, artinya kalau kita melihat ada misalnya seorang pelayan Tuhan yang kelihatan di mimbar itu apa namanya, suci, apa, berkarisma suci dan seterusnya, terus suatu saat dia mengalami apa, melakukan kejahatan atau ya kesalahan yang fatal gitu ya, misalnya percabulan atau korupsi dan seterusnya, itu bukan sesuatu yang mendadak gitu, ya. Sama seperti ini kan, Yudas gitu. Yudas itu kenapa bisa mengkhianati Yesus? Apakah sesuatu yang mendadak? Yudas bisa mengkhianati Yesus itu tiba-tiba aja dia langsung mau mengkhianati Yesus itu. Apakah ada sebenarnya bibit-bibitnya sebelumnya? Ada bibit sebelumnya itu, Pak. Nah, ya. Iya. Di ayat di Alkitab dijelaskan bahwa dia suka mencuri. Dia kan uang seorang gitu. pemegang kas keuangan Ya, tuh, Pak. ya, dia mencuri. Jadi dia punya kebiasaan untuk kepentingan diri sendiri kan, keuntungan diri sendiri gitu. Korupsi, Pak, korupsi. Korupsi, ya. Itu kan nggak terjadi saat Yesus mau disalib ya. Sebelumnya kan akan terjadi terus. Nah, itu yang kita harus waspada. Ya, jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Karena kalau dosa sekecil apapun kita lakukan rutin gitu ya, itu pasti akan membesar dan akan berbuah juga, akan menetas juga itu dosanya gitu. Ya. Nah, jadi apakah orang bisa benar-benar tidak bisa keluar dari kasih karunia Allah? Bisa, ya, kalau dia buahnya tuh buah kebenaran terus-menerus. Jadi kalau terhadap dosa, dia walaupun dosa kecil dia bisa menolak, menghindar, ya, terus balik mengikut Tuhan. Terus kalau sudah terbentuk itu, ya, secara jiwa dan spiritnya itu sudah ada perubahan fundamental gitu. Ya, istilahnya kalau zat itu sudah berubah gitu ya, sudah berubah secara rumus atomnya gitu. Apa namanya, ada perubahan kimia gitu, ya. Itu kalau sudah ada perubahan kimia di situ, suatu zat itu nggak akan mudah lagi balik kan gitu. Ngerti nggak? Ya misalnya besi menjadi korosif ya, menjadi karat gitu kan. Kalau sudah jadi karat, bisa nggak karat itu jadi besi lagi? Kan nggak bisa ya. Tapi kalau perubahannya hanya perubahan permukaan seperti air jadi es, gampang nggak es jadi air lagi? Lebih mudah kan? Ya, lebih karena apa? Satu hal ya bisa berubah lagi gitu. Tapi kalau sudah perubahan substantif, ya perubahan substansi itu perubahan yang ada perubahan roh di situ. Ya, rohnya itu udah berubah. Secara esensi
kesadaran dia sudah naik ke level yang lebih tinggi, itu hampir mustahil akan balik gitu. Ya, nggak semudah itu balik langsung gitu, balik tuh nggak gitu. Jadi pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan melihat seberapa level kedewasaan dia, kedewasaan rohani dia, ya. Gitu, Kak Afi. Tangkap ya. Iya, Pak. Mantap, Pak. Berarti kita harus melihat seperti pohon itu dari buahnya ya, Pak ya. Begitu ya, Pak. Ya, ya bisa seperti itu. Ya, jadi nggak gampang silau dengan apa yang ditampilkan orang di mimbar. Ya, apalagi kan kita orang Indonesia kadang-kadang apa silau gitu ya, orang yang ada di mimbar gitu kan. Ya, Pak, boleh tanya, Pak. Firman Tuhan kan ada yang berbicara begini, cukupkanlah apa yang ada padamu. Ya kan, Pak? Nah, kalau hamba Tuhan, Pak, yang sudah berkhotbah di mimbar di beberapa gereja, terus kalau hidupnya di luar yang tadi saya katakan, itu bagaimana, Pak? Kalau menurut pandangan Bapak hamba Tuhan ini, dia berani kredit dengan cicilan yang cukup tinggi, sebulannya dia harus bayar, sama mobil itu juga cukup middle class lah gitunya. Begitu, Pak. Coba ya, pandangan Bapak gini, bagaimana itu, Pak? Ya. Kadang-kadang kita bisa menjudge orang atau menilai orang dari luar ya. Tapi kalau mau benar-benar menilai, kita harus tahu sikon ya orang itu kan, ya hamba Tuhan itu misalnya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Pasti ada alasannya ya. Tapi kalau kita sudah tahu mendalam dan sudah bergaul erat dan kita melihat bahwa oh dia pertanyaan bergaya hidup lebih besar pasak dari tiang gitu ya. Dia tidak mencukupkan diri apa yang ada gitu. Dan itu kita melihat dari dekat seperti itu, ya itu bukan satu yang patut diteladani kan. Gitu. Ya itu yang mulai dipertanyakan apakah dia sudah hidup sama seperti Kristus hidup gitu. Ya itu challenge-nya dan itu bahayanya di situ ya. Hamba-hamba Tuhan itu banyak diserang di situ, dikasih kenyamanan hidup. Nah, baru akan meleng dia ya. Gitu. Nah, kita juga sebagai jemaat apa ya tidak bisa menghakimi tapi menilai boleh tapi kalau kita nggak punya kedekatan atau nggak punya informasi yang cukup ya kita cukup melihat dari jauh aja gitu. Tapi kalau kita punya kesempatan berinteraksi ya mungkin kita harus sharing ya harus ini ya mungkin kalau Afi ada kesempatan ya discuss aja gitu ya. Tapi biasanya kalau orang ini punya waktu cukup dengan Tuhan dan punya saat teduh yang baik pasti dia terbuka untuk ditegur gitu. Tapi kalau enggak ya udah itu urusan dia sama Tuhan kan, Pak Afi. Ya. Iya, cuman memang saya lihatnya pandangannya begini, Pak. Jadi sebelumnya dia punya Toyota itu, Pak, Toyota yang disebutnya Innova Hybrid itu kan udah kan udah lumayan tuh, Pak. Dia udah punya Honda Jazz. Tapi Honda Jazz-nya udah berjalan 3-4 tahun. Dia beralih lagi ke Toyota itu, Pak, yang tadi saya bilang. Yang itu kan nggak murah, Pak. Kurang lebih kan 600 juta. Tapi dia berani kredit loh, Pak. Berani kredit dengan jalan Honda Jazz itu dijual sebagai uang muka begitu, Pak. Dan dia berani kredit itu sebulannya itu hampir 5 juta, Pak. Satu bulannya itu. Itu, Pak. Tapi kan Pak Afi nggak tahu. Siapa tahu dia melakukan itu karena ada jemaat yang bilang, udah saya bayarin tuh kreditnya. Kan bisa aja. Ya, tapi ya kan Pak, ya kita sih di luar itu tahu kan? Ya, di luar itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita mengimani firman Tuhan yang kita dapat, yaitu cukupkanlah apa yang ada padamu, itu udah tidak sesuai lagi kan, Pak, begitu. Ya, semua itu nanti dinilai dari motivasinya dia sih, Ko Afi. Ada orang yang membutuhkan mobil lebih besar karena wah saya
keluarga saya sekali angkut ada 8 orang. Nggak mungkin saya pakai Avanza atau pakai apa mobil ini, mobil sedan misalnya. Saya butuh yang lebih besar, bisa aja seperti itu. Tapi yang jelas kalau dia memaksakan diri dan tidak dengar-dengar dengan Tuhan, tidak dikumpulkan dengan Tuhan, nah itu yang meleset gitu. Ya, yang meleset dan ya mungkin secara bijak, secara dari etika jemaat gitu ya, mungkin kurang bijak, tapi kita nggak bisa menjudge gitu, harus tahu alasan di Nah, situ. saya Nanti mau tanya motivasi Bapak itu. nih. Saya mau tanya Bapak yang apa dari segi rohani kan Bapak lebih tinggi dari kita-kita orang. Apa pandangan Bapak bila mana seseorang yang sudah percaya Tuhan Yesus atau hamba Tuhan itu bolehkah kredit barang? Bolehkah kredit barang itu sekian Ya, tahun dengan pembayaran setiap bulan sekian dengan firman yang dia sudah dapat? Cukupkanlah apa yang ada padamu, begitu Pak. Maksud saya. Koafi, pertanyaan Koafi ini adalah pertanyaan hukum Taurat, boleh atau tidak? Ya, apakah boleh kredit atau tidak? Jadi jangan terjebak di situ, Koafi. Eh, Seolah-olah bahwa ada perilaku A itu pasti salah, perilaku B itu benar gitu. Tapi misalnya soal kredit, ya bolehkah kredit yang apa mobil yang eh, sebenarnya dia sudah punya tapi dia kredit lagi gitu. Itu eh, gini, kalau itu bedanya kita masih ikut hukum Taurat ya, cara kerja hukum Taurat atau cara kerja kasih karunia ya, cara kerja iman di dalam ya. Itu di situ. Kalau hukum Taurat itu ada checklist, ini boleh nggak, ini boleh nggak, ini kalau melakukan ini beri salah, melakukan ini beri benar gitu. Tapi kalau eh, hukum Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan, ya esensi hukum Allah itu, tadi hukum Allah itu sebenarnya lebih ke motivasinya di situ. Tujuannya apa, motivasinya apa yang dia mau capai gitu. Itu dulu Kavi. Dia melakukan itu untuk apa gitu. Kalau jawabannya adalah ya masa saya pendeta kalah kalah penampilan sama jemaat ya gengsi dong. Nah, itu udah pasti salah salah motivasinya. Nah, Pak Kavi. Ya. Tapi Jadi kan ada firman Tuhan yang mengatakan, janganlah engkau berhutang kepada siapapun juga. ya Ada tuh Pak firman Tuhannya itu. betul, ada firman Tuhan sendiri, tapi penerapannya seperti apa? Berhutang misalnya. Jangan berhutang. Nah, kalau kita usaha nggak bisa, memang nggak boleh hutang. Misalnya ya, hutang itu untuk apa? Kan ada hutang produktif, ada hutang ini konsumer gitu. Jadi tujuan hutang itu apa? Kalau dia hutang misalnya untuk modal usaha, itu dan motivasinya memang kadang dia mau butuh untuk usaha dia gitu, ya. Dan dia tidak melihat ada alternatif lain dan juga dia bertanggung jawab terhadap hutang itu, ya apakah itu langsung kita judge itu salah gitu. Nah ini makanya, ini menarik nih Pak Lepri nih, pemahaman tentang ini ya. Eh, jadi ternyata kita itu masih banyak terjebak di dalam hidup dalam tanda kutip hukum Taurat. Menurut Pak Lepri ya, apa? Ini boleh apa enggak? Ini eh, apa namanya dosa apa enggak gitu. Kalau melakukan A ini salah apa enggak? Ini hukumnya gimana nih? Ya, hukumnya. Enggak, maksud saya begini Pak. Hmm. Kalau kita nilik dari yang tadi kita baca ayat itu ya Pak ya. Kayak 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 ya kan Pak ya. Kan kita melihat kan Yesus itu hidup di dunia ini itu dia kan seorang yang sederhana. Ya kan Pak? Seorang yang sederhana sekali. Nah, kalau kita menilai, kalau kita menghidupi firman yang dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, kan bukannya kita harusnya apa yang ada kita cukupkan untuk diri kita. Begitu Pak maksud saya. Orang yang sampai kredit-kredit itu bukannya dia kan istilahnya belum ada kemampuan Pak.
ya kan, belum ada kemampuan sampai dia bisa kredit gitu-gitu dengan pembayaran sekian-sekian. Maksud saya gini loh, kita bukannya mau menyalahkan seseorang, bukan menjudge seseorang, tapi kita mau tahu kebenaran bahwa orang ini sudah percaya Tuhan Yesus. Kenapa dia bisa melakukan begitu, Pak? Nah, itu, Pak. Dia tahu kebenaran. Firman Tuhan tuh ada. Ayat-ayat itu ada yang mendukung. Tapi mengapa orang ini masih mempunyai maksud, apalagi dia sebagai hamba Tuhan, dia berani kredit begitu mobil. Itu. Kan kredit mobil itu kan satu bulannya kan, sekarang Bapak tahulah, motor aja kalau kredit satu bulan itu bisa 1 jutaan. Apalagi mobil yang tadi saya bilang tuh mencapai sampai 5 juta begitu. Ya kan? Nah, pemikiran saya begitu, Pak. Apakah benar-benar orang-orang ini sudah menghidupi firman Tuhan? Begitu, Pak, maksud saya. Coba ada yang jawab nggak? Yang lain coba. Pak Lepri. Biar gak saya aja nih. Iya, jadi kita melihat maksudnya kalau Pak Afi katakan bahwa apakah hidupnya sama seperti Yesus hidup, berarti Yesus waktu itu jalan kaki ya. Eh, contohnya hamba Tuhan itu kan mau pelayanan dari mana ya? Dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan gitu kan. Jadi apakah kalau dikatakan wajib hidup sama seperti Yesus, kalau itu tolak ukurnya berarti dia harus jalan kaki ya. Eh, jalan kaki seperti Yesus jalan kaki gitu kan. Lalu sementara mungkin dia beli mobil supaya menghindari hujan gitu kan. Eh, atau dia beli motor ya kan sekalipun cicil atau mobil dengan motivasi bahwa dia bisa supaya lebih cepat ke tempat pelayanan. Ya mungkin itu tidak salah juga gitu, tidak salah karena dia motivasinya bukan berarti bahwa apa motivasinya itu baik untuk mempercepat gitu kan, atau mungkin dia bilang contoh nih supaya saya bisa bonceng orang, bonceng istri gitu kan anak untuk pergi pelayanan, untuk pergi ibadah gitu kan, terus mobil supaya saya bisa jemput orang supaya pergi ibadah karena ndak pergi gereja mereka karena uang transportasinya nggak ada. Nah, saya mau kasih Bapak kesaksian lagi di depan mata saya. Waktu saya diundang makan sama istri saya, hamba Tuhan itu mengundang saya sama istri sama anak-anaknya di suatu restoran. Di restoran istilahnya restoran Korea. Tapi Pak, begitu dia bayar Pak, itu sampai 2.385.000 Pak. Nggak tahu Pak apa Pak dikeluarinnya. Kartu kredit Pak. Kartu kredit. Kartu kredit Pak. Saya juga nggak nyangka itu. Nah, dalam hal ini, Bapak sebagai hamba Tuhan, bagaimana kalau Bapak menilai kehidupan seseorang ini sampai segitu jauhnya, Pak, begitu? Oke, saya teringat satu ayat, ya. Segala sesuatu yang dilakukan tidak dengan iman itu dosa. Gitu kan. Ya kan? Jadi kalau kita tidak melakukannya dengan iman, itu adalah dosa. Jadi tolak ukurnya bukan berarti itu benar atau itu salah. Kayak hukum Taurat, gitu kan? Tapi dasar kita itu iman di dalam Kristus. Kayak gitu. Jadi iman itu sejauh dia melakukannya tidak menyimpang ya, tidak menyimpang dari tidak menyimpang dari Ya. kebenaran firman. Ya, silakan Pak. Jadi gini, tadi yang dimasalahkan Koafi adalah dia ngeluarin kartu kredit gitu. Iya Pak, Iya. bayarnya pakai kartu Kalau kredit kalau Pak. kalau dia yang bayar cash gimana? Nggak apa-apa. Bukan. Juga saya bingung Pak. Sekarang begini loh. Nggak, maksudnya Kalau yang dimasalahin kan karena dia kartu kreditnya atau apanya atau oh besar sekali 2 juta gitu.
Bukan, maksud saya begini Pak. Kan kalau kita mengikuti teladan Yesus itu kan kita harus hidup menderita. Harus menderita ini kita bukan bicara menderita fisik ya Pak ya. Kita harus menderita itu menyalibkan keinginan daging kita, keegoisan kita harus disalibkan. Ya kan, keinginan di luar kehendak Tuhan kita harus salibkan. Maksud saya begitu Pak. Gitu. Jadi boleh bilang kita mengikuti Tuhan itu harus menjalani penderitaan itu, ya Iya. kan? Begitu. Kalau kita nggak ada inisiatif untuk menderita untuk Tuhan, dia kan hidupnya kan sembarangan apa, hajar sini hajar sono, mau makan ini, mau ini, beli ini, sikat Iya. terus kan. Begitu kan Pak itu. Oh, Jadi sedikit kita gini loh, kita melihat orang percaya nih, kita di depan mata ini orang percaya, hamba Tuhan lagi. Nah, kita begitu Pak, maksudnya feedbacknya itu yang kita bisa nangkep tuh buat kebaikan itu, kebenaran itu untuk kita selanjutnya bagaimana, begitu. Perlu mungkin diluruskan lagi mengenai menderita tadi ya, iya kan? Itu harus ditangkap baik-baik mengenai kata menderita bagi Kristus. Nah, menderita bagi Kristus itu atau kita dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus, yaitu menderita seperti Kristus itu artinya bahwa tadi Roma 6 ayat 10-11 sudah saya jelaskan bahwa menderita yang dimaksudkan itu adalah mati terhadap dosa. Artinya mati terhadap dosa itu tidak mengikuti keinginan-keinginan yang asalnya dari daging ini, gitu kan. Artinya bahwa kalau keinginan daging ini menyimpang kok, mendukakan kehendak Allah. Ya, artinya bahwa contoh nih, orang tadi cicil mobil, motivasinya dia mau tolong orang, bawa orang ya lain supaya beribadah gitu. Jadi tidak ada salahnya juga karena dia melakukan hal itu baik gitu kan untuk orang lain lebih dekat dengan Tuhan gitu. Jadi motivasinya yang harus kita lihat kan. Kalau misalnya soal kartu kredit, udah Pak Anton kita dengar dulu kalau gitu karena Pak Anton yang punya kartu. Silakan. Enggak, saya masih belum nangkep yang dimasalahkan Koafi itu. Waktu dia kan diajak makan, betul nggak? Kartu Diajak kreditnya makan. Pak yang dipermasalahkan, bukan Iya, jumlah iya. bayarnya. Jadi dia masalahkan tuh jumlah bayarnya atau pakai kartu kreditnya? Iya, kartu kreditnya kok hamba Tuhan tapi kok ada pakai kartu kredit gitu. Gitu Pak. Gitu ya Koafi? Iya Pak, maksudnya begini, kan kartu kredit itu kan suatu semacam kayak pemberian utang, ya kan, pemberian utang istilahnya. Jadi kamu menggunakan kartu kredit ini, kamu bisa bayar duluan, tapi nanti bayar bisa dicicil atau bagaimana belakangan itu bisa begitu. Tapi dalam hal ini bukan kita menyalahkan kartu kreditnya Pak, maksud saya. Kan kartu kredit itu kan perlu di aplikasi. Perlu ada data-data diri kita, ya kan Pak? Baru bisa disetujui dengan pemegang bank yang mengeluarkan kartu kredit tersebut, ya kan? Data-data diri pribadi kita kan harus tepat, ya kan? KTP kita mesti diberikan, ya kan? Salary kita setiap bulan, kita jabatannya apa, kita apa bla bla bla. Gini kan harus jelas gitu Pak, ya kan Pak? Baru kalau memangnya bank melihat dari segi toleransi ini bisa diberikan, baru diberikan kan kartu kredit itu kan Pak. Begitu kan Pak. Iya. Nah maksud saya juga kan kalau nggak hati-hati pegang kartu kredit kan dia lebih banyak konsumtifnya Pak, daripada orang yang tidak memiliki kartu kredit, ya kan? Nah, jadi gini Kak Afi, kita harus melihat secara objektif. Kartu kredit itu sendiri sebenarnya netral. Kartu kredit itu sebenarnya apa sih? Alat transaksi kan, alat pembayaran. Saya pakai kartu kredit itu bukan sebagai alat untuk berhutang, tapi karena kemudahan bertransaksi dan juga ada keuntungan-keuntungan lain gitu. Jadi kalau yang dimasalahkan kenapa dia hamba Tuhan tuh punya kartu kredit, ya dilihat lagi dia apply kartu kredit itu apa, ya. Kalau itu untuk memudahkan pembayaran, ya kemudahan pembayaran, tapi bukan untuk
dia bisa berhutang dan nanti dicicil, ya nggak masalah, sebagai tools aja gitu, sebagai tools ya, alat untuk dia membantu transaksi pembayaran ya. Nah, tapi memang memegang kartu kredit itu harus punya kedewasaan. Kalau tidak dewasa, ini bisa disalahgunakan, ya kan? Ya sama lah seperti orang pegang pisau itu ya bisa untuk sebagai koki untuk memasak, untuk mengiris sayuran, atau bisa untuk melukai orang gitu. Ya tergantung ya. Nah, tapi kalau kita menilai bahwa oh hamba Tuhan yang pakai kartu kredit berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap keuangannya, yaitu belum tentu bisa kita judge seperti itu ya. Jadi kalau kita mau meneladani harus sederhana seperti Tuhan Yesus, kita harus kita mencukupkan diri apa yang ada. Itu eh, kita harus ingat bahwa setiap orang itu punya kecukupannya berbeda gitu. Ya, kecukupannya berbeda ya. Atau bisa dibilang bahwa apa namanya eh ya level hidup orang itu bisa beda-beda ya. Ada orang yang memang dia diberkati luar biasa gitu ya. Sehingga kalau urusan makan di luar gitu ya, eh, itu buat dia bukan pemborosan karena memang dia punya gitu. Dia eh, ada agenda rutin makan di luar dan itu cukup besar menghabiskan karena dia punya misi nih untuk ngajak orang keluarganya kalau ngomong sambil makan di luar itu lebih bisa membangun hubungan dan momen untuk eh, apa namanya ketemu, momen untuk ngomongin mungkin firman gitu ya. Nah, karena saya ngalamin ya, saya ada rutin ya, keluar dan makan di luar karena itu momen saya untuk malah bicarain firman di luar sambil makan. Itu momen eksklusif gitu ya. Kalau itu dimanfaatkan seperti itu ya, itu menjadi satu kebaikan. Tapi kalau itu jadi habit, artinya kebiasaan dan tidak melihat kondisi keuangannya, sehingga dia menggunakan kartu kredit benar-benar sebagai alat berhutang, ya, yang dia kesulitan membayar, ya tentu itu tidak tidak benar, tidak bisa dibenarkan, atau itu dia sudah menyimpang dari pengajaran Tuhan Yesus gitu. Karena dia ya mengeluarkan biaya yang dia sendiri tidak sanggup membayarnya. Nanti ya kok Afi ya. Jadi kita akan bisa menilai secara dalam ya kalau lihat kehidupan kehidupan dia sehari-hari gitu ya. Kalau kok Afi diajak makan sama pendeta itu apa sering? Apakah dia melakukan yang sama ke banyak orang terus kemudian karena itu dia keteteran dalam membayar kartu kreditnya. Nah, itu kan kita nggak tahu ya. Kalau ternyata dia keteteran gitu ya, atas nama pelayanan sehingga dia berhutang kartu kredit dan dia sering terlambat sehingga kena denda, nah itu bukan tindakan yang bijaksana. Walaupun atas nama pelayanan gitu, tapi dia malah eh, merusak pelayanan di rumah kan, pasti mengganggu cash flow-nya rumah tangga gitu. Nah itu nggak bisa dibenarkan. Jadi harus secara utuh, secara objektif melihat eh, orang mengeluarkan uang sekian dengan kartu kredit itu apa ya. Eh, apakah dia itu sebagai tools dia untuk ya melayani atau karena apa gitu. Nah, nggak Pak Koafi kan Koafi nggak tahu nih yang ngajak makan itu seperti apa kondisi keuangannya gitu. Betul, betul Pak. Kan Iya, nggak tahu. iya, betul Pak. Betul. Kalau Pak Lepri punya kartu kredit, ya saya nggak bisa judge wah mau pendeta masa pakai kartu kredit kan nggak bisa seperti itu juga gitu. ATM. Memang begini Pak, kita tidak bisa menjudge seseorang itu hidupnya eksklusif ataupun hamba Tuhan itu hidupnya eksklusif gitu ya Pak ya. Tapi memang kita harus menangkap dari firman Tuhan yang kita ngerti, yang kita baca ya Pak ya. Janganlah sampai seseorang itu sampai begitu tarafnya. Maksud saya begitu Pak. Ya, ini motivasinya, terus tujuannya itu apa? Ya, yang mau dia capai dengan melakukan itu apa gitu. Itu paling penting, Pak Afi. Mengetahui apa sih dia melakukan itu maksudnya maunya apa gitu. Ya.
kadang-kadang eh, kalau kita mau, misalnya kita ada pelayanan ya, misalnya Pak Lepri itu melayani, ada kesempatan melayani orang-orang yang kaya gitu, orang-orang yang penghasilannya lumayan dan ya punya cara hidup tertentu ya. Kalau Pak Lepri ketemu ke situ terus pakaiannya apa adanya, terus apa kumuh, kusuh gitu ya. Ya jangankan menyampaikan firman Tuhan, disapa aja enggak ya Pak Lepri ya. Kan kita harus memantaskan diri gitu. Kalau masuk lingkungan itu harus memantaskan diri gitu. Supaya bisa diterima, di-accept ya, diterima oleh lingkungan itu. Mungkin juga kadang-kadang kita tidak mau seperti itu, tapi karena demi melayani orang-orang itu yang bahasanya seperti itu ya, ya itu em, kita ngikutin. Tapi bukan berarti kita menikmati di situ dan terus-terus seperti itu enggak. Ya, ini dalam konteks tertentu saja, pelayanan tertentu saja gitu. Itu ya. Eh, jadi kita mungkin ini pemahaman tentang ini sih, pemahaman tentang penderitaan hidup sama seperti Yesus atau tadi cukupkanlah dirimu dalam segala sesuatu itu eh, punya implementasi yang berbeda setiap orang gitu. Berbeda, nggak bisa diukur. Nah, makanya bahaya sekali kalau kita menerapkan hukum syariat gitu. Oh ini boleh, ini enggak, ini harus begini, harus begitu. Ya kalau eh, berhutang itu dosa. Gitu. Nah, Nah, nggak. Bapak Anton kan lebih senior rohani dari saya. Nah, saya mau bertanya, Pak. Sejatinya hidup menurut firman Tuhan, cukupkanlah apa yang ada padamu dan hiduplah. Biarlah engkau wajib hidup seperti hidup Kristus telah hidup. Nah, bagaimana sejatinya untuk menjalankan dua perintah Tuhan ini dalam sehari-hari di kehidupan kita, Pak? Oke, kita setelah doa baru dijawab ya. Kita doa dulu ya, Kak Afi ya. Baru. Ya, Pak, silakan, Pak. Ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Dan nanti juga kami akan melanjutkannya. Namun sekarang kami berdoa. Biarlah Engkau memberkati kami di waktu tidur kami malam hari ini. Kami mau beristirahat. Tuhan menyertai kami. Dan setiap kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan senantiasa ingatkan kami agar setiap kebenaran firman-Mu ini sungguh-sungguh menerangi setiap hati dan pikiran kami. Dan Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman. Terima kasih buat hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Pak Anton. Berkat-Mu atas hamba-Mu, pemeliharaan penyertaan-Mu di dalam bisnis usahanya Tuhan berkati, jauhkan dari segala niat orang jahat dan rancangan si jahat dalam nama Tuhan Yesus, dan Kau memberkati berhasil beruntung apa yang dikerjakannya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan Pak. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih.